Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat misteri Mbak Suci dimanapun kalian berada. Mohon maaf kali ini saya mewakili Mbak Suci yang kebetulan sedang berhalangan. Jadi kali ini saya mencoba menyampaikan informasi kepada sahabat misteri Mbak Suci terkait dengan mapping CCTV sekitar TKP dan didasarkan dengan temuan kami di lapangan. Jadi pertama kali saya sampaikan bahwa ini posisi TKP ya. Maaf, ini posisi TKP. Ini Jalan Raya Cagak dan sini Jalan Buni Hayu. Jadi dari hasil temuan kami di lapangan bahwasanya kita mengidentifikasi ada sekitar kurang lebih 7 CCTV yang berdekatan dengan TKP ya. Kita tidak melihat sampai jauh. Jadi kita pertama melangkah di CCTV pertama. Kebetulan yang berada persis samping TKP, sebelah kanan TKP, kalau tidak salah dia berupa warung. Dari informasi yang kami dapatkan bahwasanya ternyata CCTV ini sudah dicek oleh aparat kepolisian dan di situ dinyatakan nihil. Dalam artian nihil kenapa? Karena CCTV yang ada di sini ini mengarahnya di halaman rumah beliau, jadi tidak mengarah ke TKP. Ini untuk CCTV yang pertama. Selanjutnya menginjak ke CCTV yang kedua. CCTV kedua ini di salah satu gerai retail yakni Alfamart. Kita dapatkan informasi bahwa sudah diperiksa juga oleh aparat kepolisian. Namun terkait dengan hasilnya, mohon maaf kami tidak mengetahui atau tidak terpublish. Yang selanjutnya CCTV ketiga ini di salah satu rumah warga di Jalan Raya Cagak dan posisinya memang bersebelahan dengan Alfamart. Dari CCTV ketiga ini kami mendapatkan informasi memang sudah dilakukan pemeriksaan juga oleh aparat, otomatis pasti akan diminta datanya juga. Dan kurang lebih 1 bulan terakhir rame dibahas di media. Ada bahkan YouTube juga udah membahas. Di situ indikasinya nampak 2 sosok pria sedang berjalan kaki, tidak beriringan. Jadi mereka masing-masing melewati ini dari posisi jalannya dari sini, entah dari TKP atau dari mana, dia mengarahnya dari sini. 2 orang laki-laki, ciri-cirinya pakai masker, tapi salah satu orang menggunakan jaket hoodie. Dan ini terkonfirmasi juga dari informasi beberapa saksi yang sebelumnya sempat terperiksa di Polda Jabar, bahkan dipertanyakan terkait sosok yang ada di sini. Cuman jawabannya apa kita yang tidak tahu, dan penyidiklah yang sudah mengetahui, tapi minimal memang diperlihatkan dengan 2 sosok ini. Ini sudah ramai dibahas dalam 1 bulan terakhir. Bahkan diduga, karena kita dapat informasi salah satu ini kemungkinan yang menanyakan kepada Pak Ujang Jahri yang saat itu ada di depannya kebunnya Pak RT di sini, menanyakan kepada Pak Ujang Jahri dengan bahasa, maaf Pak, apakah jalur ini dilewati angkot? Itu aja pertanyaannya, entah salah satu dari mereka. Jadi diduga di salah satu mereka itu sempat menanyakan ke Pak Ujang Jahri. Oke, ini yang CCTV ketiga. CCTV keempat itu yang ada di cucian mobil, yang saat itu rame dari awal sudah dibicarakan dan bahkan memang sudah diperiksa oleh pihak aparat kepolisian. Saat itu kan rame dibahas di media massa terkait nampak mobil dan wanita berkerudung yang membuang sampah ya. Nih, ini yang keempat.
Ini yang keempat. Selanjutnya masuk ke CCTV yang kelima. Ini CCTV yang di SMA Jalan 1 Cagak, SMA 1 Jalan Cagak. Ini juga kondisi sudah diperiksa juga oleh aparat. Namun saat itu kami sudah mendapatkan informasi dari Pak Mulyana. Beliau adalah adik kandung dari Pak Yosep. Dan dalam keterangan beliau memang di saat wawancara dengan Mbak Suci menjelaskan bahwa kondisi CCTV di sini itu kondisinya rusak. Kenapa Pak Mul bisa tahu? Karena kebetulan Pak Mulyana sebagai ketua komite di sekolah ini. Itu yang kita terima saat itu. Jadi kita tidak terima dari informasi dari manapun, kita terima informasi dari Pak Mulyana, dan bahkan sudah ada di video misteri Mbak Suci juga ya di tahun-tahun awal. Ini kondisinya rusak. Nah, kalau seandainya kita melihat posisi di sini, arahnya dia itu kalau tidak salah mengarah ke Jalan Bunihayu sini. CCTV yang ada. Kalau arah ke sini kurang tahu ya. Mungkin bisa sampai ke sini kurang tahu, tapi kalau lihat posisinya memang yang pasti bisa mengarah ke Jalan Bunihayu. Namun sangat disayangkan memang kondisinya rusak seperti keterangan Pak Mulyana saat itu. Berikutnya CCTV yang ada di tukang jok, ini juga sama, sudah diperiksa oleh pihak aparat kepolisian, dan memang saat itu sempat terpublish nampak salah seorang saksi yang melintas kurang lebih sekitar pukul 7, dan kalau dengan melihat pukul 7 berarti kan memang itu di luar jam krusial. Jadi kondisi salah satu saksi yang melintas ini udah terpatahkan karena jam 7 tidak mungkin, karena sudah terang dan pasti banyak orang lalu lalang. Jadi dalam artian dengan adanya pergerakan saksi menuju Ciseti saat itu di pukul 7, kurang lebih sekitar pukul 7, minimal terbantahkan ya dengan adanya tampilan itu. Karena kalau saya bicara jam krusial kan paling enggak jam 1 sampai jam 5 ya, atau subuh lah kurang lebih. Terus yang terakhir itu ada di CCTV ke-7. Ini posisinya hampir berhadapan langsung dengan SMA Jalan 1 Cagak, dan ada di pojokan ya, di pertigaan sini pojokan. Ini arah Bunihayu. Kalau ini arah ke Wanayasa atau Sagala Herang. Informasi yang kami dapatkan, data ini sudah di tangan kepolisian, cuman waktunya saja yang tidak on time. Dalam artian informasi yang kami dapatkan, CCTV itu didapatkan oleh pihak aparat kepolisian tuh jeda waktu kurang lebih hampir 1 minggu setelah kejadian, setelah tanggal 18. Nah, ini ada tambahan informasi lagi bahwa data yang di sini itu kosong. Nah, kosong data yang ada di CCTV itu ada beberapa kemungkinan. Karena apa? CCTV itu biasanya meskipun dia live, dia tidak bisa merekam secara otomatis. Satu. Yang kedua, CCTV itu bisa jadi bisa merekam tapi dengan durasi waktu tertentu. Misal ada yang bisa merekam kondisi 3 hari ke belakang, atau bisa merekam untuk kondisi 1 minggu, atau bisa merekam untuk jangka waktu 2 minggu, atau bahkan mungkin 1 bulan. Nah, dengan data informasi yang kami dapat bahwa kondisi CCTV di sini kosong, yang dikhawatirkan memang saat itu atau kondisi CCTV ini memang hanya mampu merekamnya dalam durasi pendek. Nah, ini loh. Ini yang sebetulnya sangat disayangkan. Kenapa? Karena kalau lihat posisi saat itu yang kita lihat di lokasi, ini arahnya bisa mengarah sampai ke depan TKP sini. Jadi dia aksesnya bisa sampai ke sini dia. Karena harapan satu-satunya sebetulnya dari sini, cuman karena informasi kami dapatkan tuh kosong. Ini yang disayangkan.
Dan saya yakin mungkin pihak penyidik pun juga berharap besar bahwa dari CCTV ini akan mendapatkan informasi atau data lengkap lah terkait aktivitas yang terjadi di TKP di jam-jam krusial. Namun ternyata informasi yang kami dapatkan datanya di sini kosong. Nah, ini kebetulan saya juga belum konfirmasi sama pemilik CCTV apakah benar hanya bisa merekam durasi waktu tertentu atau bagaimana, ataukah mungkin pemiliknya sebelumnya sempat melihat terlebih dahulu sebelum diambil oleh pihak kepolisian untuk dicek datanya. Syukur-syukur sih bisa sebelumnya udah dilihat sama pemilik. Tapi kalaupun melihat, selama memang itu anggaplah sebagai keterangan saksi, tidak akan kuat karena selama tidak ada dokumen pendukung, bukti rekaman videonya akan lemah. Itu sahabat misteri Mbak Suci. Jadi informasi yang kami dapatkan dalam waktu beberapa hari terakhir, memang CCTV yang ada di rumah ini itu datanya kosong. Nah, kita juga nggak bisa suudzon karena bisa jadi memang kondisi karena ngambilnya tidak pas di hari H dan butuh waktu kurang lebih hampir 1 minggu kalau nggak salah atau lebih. Nah, yang dikhawatirkan kemampuan daya rekamnya CCTV ini kan bervariasi tiap mesin ya, tiap CCTV itu. Jadi kalau seandainya berdasarkan hasil CCTV yang ada di sekitar TKP ini, yang sangat disayangkan kalau menurut kami pribadi, memang belum ada petunjuk kuat yang mengarah adanya pergerakan di dalam atau di sekitar TKP ini. Karena yang bisa melihat cuma posisi ini satu aja, yang CCTV 3 dia ada 2 orang yang dicurigai ya, mereka melintas di sini arah ke Jalan Cagak, arah ke Polsek sana. Sedangkan CCTV 1, 4 dan 5, 6 udah pasti nggak bisa. 7 harapan satu-satunya, tapi ternyata datanya kosong. Ya kosong bisa jadi memang itu tadi yang saya sampaikan, kemampuan atau kapasitas masing-masing CCTV kan berbeda. Ada yang memang dia bisa merekam di hari yang sama, setelah itu begitu ketimpa video selanjutnya, hari berikutnya dia akan hilang, atau memang cuma mampu nyimpen untuk durasi 3 atau 6 hari atau mungkin 2 minggu. Sama halnya seperti yang ada di tempat saya, sama CCTV pun karena memorinya cuma 64 GB, jadi begitu dia over udah pasti akan ketimpa nantinya kayak gitu. Jadi itu sahabat, mapping CCTV sekitar TKP berdasarkan temuan kami memang sangat disayangkan. Ini pasti akan jadi sedikit kendala buat tim penyidik terkait dengan kondisi CCTV yang memang kalau menurut kami pribadi ya semoga salah, ini kan masih dugaan semua. Dari beberapa CCTV, 7 titik CCTV ini memang tidak ada alat bukti kuat yang bisa mengarah atau menunjukkan adanya kegiatan di TKP. Itu sahabat, tidak nutup kemungkinan mungkin ini juga jadi kendala dari pihak penyidik Polda Jabar yang ada sedikit sedikit terhambat. Makanya tidak serta-merta dari pihak penyidik Polda Jabar tidak buru-buru, karena harus betul-betul butuh alat bukti yang kuat ya. Nanti video berikutnya akan saya ajak diskusi bersama juga terkait isu terakhir, bahwasanya banyak orang menceritakan atau mengabarkan bahwa kasus Subang segera terungkap, kasus Subang meledak segala macam itu. Tapi menurut kami mungkin dari tim Misteri Mbak Suci akan berbeda. Nanti silakan sahabat Misteri Mbak Suci ikutin video berikutnya dan kita akan coba ulas di sana. Oke, untuk sementara terkait dengan mapping CCTV berdasarkan temuan kami di lapangan ini, semoga informasi ini valid,
Kalaupun memang ada miss, mohon koreksi dan mohon dimaafkan. Tapi insya Allah ini semua berdasarkan informasi yang kami terima di lapangan, dan temuan-temuan yang di lapangan juga kita dapatkan dari beberapa informasi keterangan warga di sana. Jadi tidak ada yang kami tambah-tambahin, tidak ada yang kami rekayasa ya. Mungkin itu aja sahabat misteri Mbak Suci. Sekali lagi saya mohon doanya dari sahabat misteri Mbak Suci, jangan bosan-bosan membantu pihak kepolisian, mendoakan pihak kepolisian agar tetap semangat dan diberikan kesabaran, ketelatenan untuk bisa menguak misteri yang ada di Ciseti Jalan Caga ini. Sekaligus mohon doanya buat kedua almarhumah agar kedua almarhumah dapat mendapatkan ketenangan dan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih sahabat misteri Mbak Suci. Jangan lupa support kami dengan subscribe, like dan komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.